Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana telur yang Nili bawa sudah menetas. Dalam telur tersebut terdapat makhluk kecil yang berbentuk burung. Nili memberikannya nama Jindan kepada makhluk tersebut. Dewi Wian merasa kalau nama itu terasa aneh. Tapi apapun namanya, Dewi Wian berharap kalau dia tidak memakan pakaian Dewi Wian lagi. Nili pun menyuruh Dewi Wian agar tidak bermain-main dengan Jindan, agar pakaiannya tidak dimakan lagi. Nili mengajak Dewi Wian untuk naik ke lantai 6, karena semua api hitam di lantai 5 telah dimakan oleh Jindan. Jadi, mereka tidak bisa berlatih di tempat ini lagi. Nili berkata, kalau api hitam di lantai ke-6 harusnya kuat. Raja Iblis itu seharusnya tidak akan bisa menyerang mereka lagi. Nili melihat Jindan terus menempel ke Nili. Jadi, Nili menaikkan Jindan menggunakan kekuatan hukum cahaya. Kemudian, Nili naik ke lantai ke-6. Dia terkejut apakah ini lantai ke-6? Terlihat berbeda dari lantai sebelumnya. Raja Iblis juga ikut menghilang. Dewi Wian berkata, lantai ini kelihatannya seperti ilusi. Kemudian Nili menanyakan, apakah Dewi Wian merasakan sesuatu? Dewi Wian berkata, tempat ini memiliki banyak sosok kuat yang sedang menatap mereka. Nili berkata, kalau itu menyeramkan. Kemudian Nili akan berlatih dan berusaha mencapai metal Anata agar bisa lolos seleksi. Api hitam di lantai ini begitu kuat, sampai-sampai Nili mencapai batas. Dewi Wian menyuruh Nili fokus berlatih, sedangkan Dewi Wian akan menjaga Nili. Di sisi lain, Jindan bersandar kepada Nili. Sebelumnya, Nili sudah berhasil mencapai mental Anata, tapi dia terganggu karena Jindan menetas. Terlihat ranah jiwa Nili. Di dalam ranah jiwa Nili, terlihat tanaman merambat milik Nili yang sudah berbuah. Nili sudah memasuki kondisi mental Anata. Dia pun berkeringat. Beberapa saat keluar asap dari tubuh Nili. Nili pun terus bermeditasi. Ketiadaan tidak terhingga, tidak memiliki awal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Terlihat cahaya yang melesat menuju ke arah Nili dan memasuki tubuh Nili. Cahaya itu masuk ke dalam ranah jiwa Nili. Nili bergumam, kalau roh itu bisa masuk ke dalam ranah jiwa milik Nili. Dia memiliki aura membunuh yang kuat. Dia pasti bukan sosok yang baik. Roh itu berkata, kalau akhirnya dia menemukan pewaris yang lain. Telah berkelana selama bertahun-tahun di alam ini. Akhirnya dia bisa hidup kembali. Roh itu mengeluarkan serangan. Nili bergumam, salah satu pewaris Kaisar Kongming. Dia menyerang ranah jiwa Nili. Kemungkinan dia mencoba mengambil alih tubuh Nili. Sepertinya, roh itu sudah meremehkan Nili. Tiba-tiba, ranah jiwa Nili yang besar pun menyusut. Itu membuat roh yang menyerang Nili terkejut. Di sekeliling ranah jiwa Nili terdapat pusaran. Pusaran itu adalah kekuatan hukum, cahaya kegelapan, dan kematian. Ranah jiwa Nili menyerang roh tersebut. Roh itu menahan serangan dari ranah jiwa Nili. Dia berkata, anak seumuranmu boleh juga, sampai tahu cara menyusutkan ranah jiwa, serta menggunakan kekuatan hukum untuk melawannya. Tapi ini belum cukup untuk menghentikan roh tersebut. Terlihat roh itu masih terus menahan serangan dari Nili. Kemudian roh itu terlihat membelah dan bergerak menuju ranah jiwa Nili. Nili terkejut kalau roh itu bisa membelah diri dan menghindari serangan Nili. Sosok tersebut memang sulit ditangani. Panah bertaring dan roh iblis bayangan keluar dan menyerang roh tersebut. Roh itu mencoba memasuki ranah jiwa Nili. Roh yang mencoba memasuki ranah jiwa Nili terkejut. Dia mempertanyakan siapa sebenarnya anak ini, sampai bisa mendapatkan 3 jenis kekuatan hukum, serta memiliki 2 roh iblis. Panda bertaring meraung ke arah roh tersebut. Kedua roh iblis milik Nili bertarung dengan roh asing tersebut. Nili merasa kalau roh asing itu terlalu kuat, dan sepertinya ranah jiwa Nili akan hancur. Roh asing itu tertawa. Dia berkata kalau tubuh ini lebih bagus daripada yang dibayangkan. Karena itu, tubuh ini akan menjadi miliknya. Roh itu bernama Kongyan. Nili berkata, kalau Kongyan tidak mau keluar dari ranah jiwa Nili, Nili tidak akan segan-segan padanya. Kongyan berkata, kalau Nili sangat sombong. Meskipun Kongyan cuma sisa roh, tapi sudah cukup untuk menangani Nili. Dalam kondisi tersebut, Nili akan meminjam kekuatan teman-temannya.
Nili pun menggunakan susunan jiwa untuk meminjam kekuatan dari teman-temannya. Kongyan terkejut melihat pengendalian Nili terkait kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa itu bergerak menuju Kongyan. Terlihat Nili masih berusaha keras melawan Kongyan. Di luar jiwa Nili, terlihat Dewi Wuyan yang masih memperhatikan Nili. Dia melihat kekuatan hukum di sekitar Nili sangat kacau. Apa kultivasinya ada masalah? Dewi Wuyan tidak mengerti kenapa bisa jadi begini. Dalam ranah jiwa Nili, sisa roh Kongyan menghancurkan serangan yang dilakukan oleh Nili. Dia juga memukul roh iblis panda milik Nili. Nili merasakan kalau jiwa Nili tidak sebanding dengannya. Nili sampai tidak bisa berkutik. Nili pun mencoba mencari cara lain. Nili merasa ada sesuatu di dalam ranah jiwanya yang bahkan sampai membuat Nili merinding. Itu adalah tanaman merambat milik Nili. Kongyan juga melihat tanaman tersebut. Dia mencoba menghancurkannya. Tanaman itu tumbuh memanjang dan menjerat Kongyan. Akhirnya, Kongyan berhasil diikat oleh tanaman tersebut. Dia merasa kalau tanaman merambat itu menyerap energinya. Energi Kongyan terkuras. Akhirnya Kongyan merasa tidak tahan berada di tubuh Nili. Dia pun pergi dari ranah jiwa Nili. Bentuk roh Kongyan menjadi terpisah-pisah. Akhirnya dia keluar dari tubuh Nili. Nili pun mencoba menghalangi Kongyan. Nili menyerangnya. Serangan itu melesat ke arah Kongyan. Kongyan merasa kesal melihat Nili berusaha menghentikannya. Kongyan yang melihat Dewi Wuyan kemudian berhenti. Dia tersenyum dan berbelok menuju ke arah Dewi Wuyan. Dewi Wuyan mencoba membantu Nili menghadapi sisa roh dari Kongyan. Pada akhirnya, Kongyan masuk ke ranah jiwa milik Dewi Wuyan. Dewi Wuyan menjadi terdiam. Kemudian dia tidak sadarkan diri dan terjatuh. Nili yang melihat hal itu menangkap Dewi Wuyan. Nili bergumam, sebelum Kongyan mati, kultivasi orang ini sangat tinggi. Nili mencoba membantu Dewi Wuyan menghadapi Kongyan. Nili pun mencoba masuk ke dalam ranah jiwa Dewi Wuyan. Akhirnya, Nili berhasil masuk ke dalam tubuh Dewi Wuyan. Nili melesat menuju ranah jiwanya. Dia merasakan ranah jiwa Dewi Wuyan semakin melemah. Terlihat Dewi Wuyan sedang bertarung dengan sisa jiwa Kongyan. Kongyan tidak menyangka kalau dia bakalan berakhir seperti ini. Dia sampai membuang harga dirinya untuk masuk ke seorang wanita. Karena jiwa Kongyan sudah mendapat banyak kerusakan. Dia harus masuk ke dalam tubuh baru. Kalau tidak, dia akan segera menghilang. Saat Kongyan akan menyerang Dewi Wuyan, tiba-tiba dia diserang. Serangan tersebut berasal dari Nili. Nili berteriak, mengajak Dewi Wuyan agar melawan Kongyan bersama-sama. Kongyan terkejut kalau Nili berani menghadapinya. Kongyan pun sangat marah kepada Nili. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.